Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai silakan dipimpin dulu untuk berdoa agar pelajaran pada hari ini melanjutkan pertemuan yang pertama kemarin. Yang kemarin itu biar menyambung dan kita paham yang akan kita baca sekarang. Silakan dipimpin dulu. Siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Awali maka saya absen dulu. Absen dulu. Yang tidak masuk ini ada siapa? Ada Yayang. Terus siapa lagi? Nurin. Ya, sama Nurin. Ya, selanjutnya mendefinisikan apa? Tes, no? Silakan yang bisa kemarin angkat tangan, yang kemarin bisa menjelaskan apa itu tes novel. Mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan seorang di sekelilingnya yang menunjukkan watak serta sifat setiap pelaku. Ya, sifat pelaku. Kemarin yang mencatat, insya Allah bisa. Terus kemarin termasuk ciri-ciri ya. Nah, sekarang kedua, tanya pematih kedua. Ciri-ciri yang kemarin kita ketahui apa? Ya, coba sekarang. 1000 halaman atau 35.000 kosakata. Tema dan alur ceritanya cukup kompleks dan alurnya berkembang. Cirinya itu bukan satu atau bukan cuma dua pemeran. Dalam novel itu lebih banyak daripada tujuan pembelajaran. Budaya utama. Kemarin ada apa saja yang kita sudah ketahui? Ada apa lagi? Moral, mudah, ada lagi ekonomi. Nah, nanti kita kalau sudah menemukan tentukan itu nanti. Ini tujuan pembelajaran kita. Dari sini kita akan mengacu dalam materinya sekarang, yaitu kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan inti. Ya. Kita akan tampil. Novel ini pertama kali terbit tahun 1982. Awalnya dalam bentuk trilogi. Ada buku pertama, Ronggeng Buku Baru. Lalu buku kedua, Lintang Kemukus Dini Hari. Dan buku ketiga, Jendela yang cuma di versi sekarang yang diterbitkan oleh Gramedia. Itu ketiganya dijadikan satu buku yang orangnya tadi jenderal-jenderal terbaik kita yang sekarang namanya kita lihat di nama jalan raya di kota besar manapun pasti ada mereka, mulai Ahmad Yani, Sutoyo, Pierre Tandean, dan seterusnya. Nah, cuma nggak fokus ke itu dulu kalau dan sekarang masuk ke fenomena ronggeng. Sebenarnya zaman dulu ini ronggeng memang profesi yang benar-benar ada. Ronggeng ini menurutku merepresentasikan dualisme sakral perempuan suci. Penjabaran tentang novel Ronggeng itu Pak. Lalu di situ tadi memuat apa? Ada nilai-nilai yang disampaikan, moralnya apa? Nah, itu nanti setelah ini kita akan diskusikan. Ya, silahkan kalian membuat kelompok dulu. Setelah itu nanti kalian membaca kutipan novel yang akan saya tampilkan sekilas. Nanti akan saya kasih juga lembaran kutipan novel. Insya Allah nanti ada 3 lembar. Ada 3 lembar. Nanti per kelompok ada anak yang membacakan 1 lembar itu untuk membaca ini tadi. Membaca ini supaya kalian paham isi daripada novel Ronggeng Duku Pak. Nah, maka dari situ
mungkin setelah kalian membaca, mencari apa nilai-nilai kehidupan, kan kesan dan kritik di dalam sebuah novel. Kesan itu setelah kalian melihat novel atau membaca novel itu ternyata menarik. Kritikannya mungkin apa dia paham dan sudah tadi ditampilkan ya. Silakan buat kelompok ini yang dibalik jangan banyak orangnya yang ya. Dan satu kelompok ada punya lembaran 3 kutipan novel. Nah, ini Segala jenis rumput mati yang menjadi bercak-bercak hijau di sana sini adalah rokok, sajian alam bagi berbagai jenis binatang. Seperti seorang ronggeng, tanya sedikit lagi, gayanya manja. Betul, ah tidak, potong dalsu. Kecuali engkau mau menari seperti ronggeng. Sentil diam, dipandangnya ketiga anak laki-laki di hadapannya. Dalam hati Sentil merasa penasaran, apakah kalian menyangka aku tak bisa menari seperti seorang ronggeng? Tanya Sentil. Baik, aku akan menari. Kalian harus mengiring tarianku. Bagaimana? Tantang Sentil. Wah, jadi kalau begitu, jawabannya cepat. Aku akan menirukan bunyi gendang, Warta menirukan calung, dan Darsun menirukan gong. Musim kemarau, ketika sinar matahari mulai merebut di langit barat, Sentil menari dan bertembang. Gendang, gong, dan calung mulus mengiringinya. Tarsus bersilat, menepak-nepak lutut menirukan gaya seorang penggendang. Warta memainkan tangan ke kiri kanan seakan ada perangkat calung di hadapannya. Darsun membusungkan kedua pipinya, suara berat menirukan bunyi gong. Siapa yang akan percaya, tak seorang pun pernah mengajari Sentil menari dan bertembang. Sentil saat itu. Lenggok lehernya, lirik matanya, bahkan cara Sentil menggoyangkan pundak akan memukau laki-laki dewasa manapun yang melihatnya. Seorang gadis kencur seperti Sentil telah mampu menirukan dengan baiknya gaya seorang ronggeng, dan orang Bukaru tidak bakal heran. Di pedukuhan itu ada kepercayaan kuat. Seorang ronggeng sejati bukan hasil pengajaran. Bagaimanapun diajari, seorang perawan tak bisa menjadi ronggeng kecuali roh Indang telah menasuk tubuhnya. Indah adalah semacam wangsit yang dimuliakan di dunia peronggengan. Demikian, sore itu Sentil menari dengan mata setengah tertutup. Jari tangannya melentikkan les. Ketiga anak laki-laki yang mengiringinya menyaksikan betapa Sentil telah mampu menyanyikan banyak lagu-lagu ronggeng. Mulut Rasus dan kedua temannya silakan tulis pesan dan pesannya juga. Ya, di sini ya tulislah tanggapan. Dari cerita. Iya, kalau ceritanya ini mungkin menurut kamu berkesan, menarik karena ini kritikan. Kalau ada kritikan dalam sebuah konten tadi. Lagu ya sudah 3
Bapak 10 menit, 8 menit lagi untuk mencari kesan langsung karena waktunya saya kasih waktu 15 menit semua untuk mencari kesan, kritikan dan nilai. Dalam novel tradisi masyarakat Duku Baruk yang sangat percaya pada pengaturan alam, tradisi percaya terhadap suatu karma. Kalimat yang menunjukkan nilai budaya yaitu gumpalan agung kemenyan pada nisan Gubernur sedang menggalang membuktikan kolam puncak kehadiran orang tersebut berbentuk suasana alam pedesaan dengan hubungan flora dan faunanya. Ahmad Tohari berhasil melukiskannya dalam bahasa yang halus dan menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilai yang terkandung dalam teks novel Rombong Duku Baruk. Yang pertama, kami menemukan nilai ekonomi. Karena Pak pengarang memaparkan pandangan terhadap kehidupan rakyat miskin di pedesaan. Kalimatnya yaitu di tepi kampung, 3 orang anak laki-laki sedang bersusah payah menjauh sebatang singkong. Kalimat tersebut berada di paragraf yang ke-10. Kemudian nilai yang kedua, kami menemukan nilai tersebut adalah nilai sosial. Karena pengarang memaparkan pandangannya terhadap kehidupan rakyat kecil di pedesaan yang sangat terpencil di Jawa dengan segala persoalannya. Kalimatnya yaitu berupa Rasus dan Warta mendapat 2 buah, Darsun hanya 1. Saka. Kalimatnya berupa semua orang Duku Baruk tahu Ki Secah Menggala moyang mereka dahulu menjadi musuh kehidupan masyarakat. Pesan dari kami yaitu jangan menilai atau melihat orang dari luar saja, namun juga lihat hatinya. Sebagai seorang wanita harus bisa menjaga diri, menjaga kehormatan dan kesucian diri. Jangan mudah terpengaruh dengan keadaan dunia, serta harus bijak dalam mengambil keputusan, karena suatu saat penyelesaian akan mempresentasikan nilai yang terkandung dalam teks novel serta penjelasannya yang akan disampaikan oleh Sastri. Nilai yang terkandung dalam teks novel yang pertama adalah nilai moral, yang mana pengarang memaparkan pandangannya terhadap kehidupan ronggeng yang pantang menyerah dan terus berjuang untuk mempertahankan jati dirinya. Kalimatnya, siapa yang akan percaya tidak ada seorang pun pernah mengaku tinggi, menari, dan bertembang. Siapa yang akan percaya belum sekalipun tinggi pernah melihat pentas ronggeng. Tapi di depan Rasul dan teman-temannya sedikit menari dengan baiknya. Yang kedua, kita menemukan nilai yang pengarang memaparkan pandangannya terhadap kehidupan masyarakat miskin di pedesaan. Kalimatnya, di tepi kampung Ya, nilai yang merupakan kelompok 1 yaitu nilai ekonomi. Di sini dijelaskan pengarang memaparkan pandangan terhadap kehidupan rakyat miskin. Ekonominya dalam teks novel berupa rakyat miskin. Ini di kelompok 1. Di kelompok 3 ada ekonomi juga, yaitu memaparkan pandangan terhadap kehidupan rakyat miskin sama.
di kelompok kedua, ya, ekonomi menemukan nilai ekonomi. Sebenarnya memaparkan nilainya kehidupan seorang rakyat butuhkan juga ya sama ini ya. Terus di kelompok satu nilai sosial apa itu di sini di kelompok satu berpengaruh memaparkan tantangannya kehidupan rakyat kecil di pedesaan yang misalkan di Jawa dengan segala ini rakyat kecil. Jadi rakyat kecil itu poinnya ya di kelompok satu. Di kelompok dua menemukan nilai sosial. Di sini memaparkan pendapatnya tentang keadaan yang bersama. Apa sosial pendapat ini? Kalau melihat di kelompok tiga sosial bersama 23. Nah, ya di sini adalah kelompok tidak sebenarnya ya. Nah di sini rasa keadaan sosial bersama itu 53 itu saling berkondisi. Dia kalau orang keterputusan mau yang sama yang boleh ini adalah 25 kelompok sosial. Cuma beda kalimat di kelompok kita nilai sosial memaparkan pandangan benar berdasarkan rakyat kecil sama seperti kelompok satu. Apa itu bukti kalimatnya? Kasus Galuaka buah dengan Jasun hanya satu buah singkong dan dana yang protes Jasun tidak protes terhadap sebuah banyak tadi. Di sini sosial, jadi ada 2 orang lain. Cukup kita dulu selanjutnya akan saya nilai ada yang dikalikan di sini mungkin tidak ada. Jadi kesimpulannya semuanya ada apa? Nilai. Apalagi nilai sosial berikut 3. Ekonomi keempat 5. Terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Yang paling matang adalah di kritikan kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah bagus. Cuma di kelompok 1 bukan kesan tadi yang disampaikan. Ada kesannya apa? Dalam topeng itu berkesan bagi kamu ini apa? Bukan memberikan kesan. Betul benar itu sebenarnya memberikan juga kelompok 1 di kesan yang kesan di kelompok 2 itu di kelompok 3 bagus. Jadi mantap. Yang kelompok 1 itu kelompok cuma kelompok 3 yang di kelompok 1 kita dan karena pengetahuan besar itu kan tepuk tangan semua. Jadi semuanya ya kembali ke tempat masing-masing. Kita tutup pembelajaran ini. Akhir apa yang sudah kita pelajari dalam kali ini hampir 1 jam setengah lebih ini
kalian menemukan nilai-nilai kehidupan dan disebutkan nanti apa? Sebagai contoh yang tadi katanya ada katanya tidak bagus atau mungkin senonoh atau kurang apa, itu kita tidak boleh menirunya. Kalau yang baik kita boleh menirunya. Apa salah satunya? Walaupun serintil ini tadi apa? Tertatih-tatih, banyak masalah, persoalan, tapi dia terus bangkit dan bangkit. Inilah keteguhan hati. Kalian pun juga harus, kalau ada masalah, mungkin awalnya enak, terus di tengah jalan itu mengalami persoalan yang membuat kita sakit, kita harus bangkit. Cukup dari saya itu aja. Kita juga belajar, kita harus bangkit. Akhiran dari saya itu aja. Mudah-mudahan yang kita pelajari bisa dimengerti dan dipahami. Silakan ketua kelas untuk menutup. Sabar ya.